Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang dengan dengan rahmat dan hidayahnya saya bisa melakukan presentasi matkul metodologi penelitian. Nah, di sini yang terhormat kepada Ibu Melia Vivi selaku dosen pengampu, dosen mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman yang saya banggakan di Fakultas Teknik Industri Universitas Ilmu Sina. Di sini metodologi penelitian saya mengambil judul Analisa Pengendalian Persediaan Film APA Studi Kasus di CV Jaya Multi Supplies. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Ibrahim, dari kelas 6B Fakultas Teknik Industri. NPM saya 201026201060, program studi Teknik Industri Universitas Ilmu Sina tahun ajaran 2023. Di sini saya mengambil analisa pengendalian persediaan film APA studi kasus di CV Jaya Multi Supply. Dan metode penelitian ini saya mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan presentasi bab 1 saya, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang saya mengambil uh, di kasus ini yaitu film AFA ini merupakan bahan baku sangat berperan penting terhadap perusahaan yang bergerak di bidang supplies. Jadi barang dalam hal ini, CV Jaya Multi Supplies ini pada bagian gudang berperan sebagai pengadaan film AFA yang dibutuhkan oleh berbagai pelanggan untuk keperluan produksi pelanggan. Nah, di CV Jaya Multi Supplies ini bergerak di perusahaan di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya. Selain itu, bagian gudang juga melakukan pengolahan film AFA, di antara yang mencatat setiap barang, baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, di CV Jaya Multi Supply sini, dalam proses supply film AFA, ini mengalami kelebihan dan kekurangan pada kebutuhan film AFA. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pengendalian persediaan film AFA. CV Jaya Multi Supply ini harus menghitung besar safety stock sehingga tidak terjadi kekurangan stok persediaan film AFA yang ada di gudang untuk menghitung ROP sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan terhadap produk film AFA ini. Nah, berikut tabel persediaan kebutuhan dan sisa stok bahan baku film AFA pada tahun 2022. Nah, di sini film AFA dari bulan Januari sampai Desember berbagai sisa stok dan kebutuhan persediaan pembelian. Nah, kita bisa lihat di sini di bulan Juli terjadi kekurangan stok minus 27. Nah, dan kekurangan stok lagi itu terjadi di bulan November, yaitu minus 153. Ini sangat banyak sekali kekurangan pada pembelian film AFA ini. Di sini ada kelebihan juga di bulan Agustus. Kelebihan ini sampai 400, sisa stok 400. Nah, sedangkan di bulan November ini mengalami kekurangan sisa stok 1000 sampai minus 153. Nah, inilah yang akan saya perbaiki di mengambil studi kasus di CV Jaya Multi Supply ini. Nah, lanjutnya ke rumusan masalah. Bagaimana menentukan safety stock minimum dengan menggunakan metode EOQ di CV Jaya Multi Supply. Yang kedua, berapa kali frekuensi pemesanan? Berapa kali pemesanan yang
yang bagus, yang baik, yang efisiensi, dan safety stock reorder point bahan baku film aqua pada tahun 2022 ini dengan menggunakan metode EOQ. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui safety stock minimum dengan menggunakan metode economic order quantity. Dan kedua, untuk mengetahui hasil frekuensi pemesanan safety stock reorder point bahan baku film aqua pada tahun 2022 dengan menggunakan metode EOQ. Nah, bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di sini landasan teori. Di sini menurut saya para ahli atau sumber yang saya ambil, menurut Sasongko dan DKK 2016, persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan proses produksi dan atau pemberi jasa. Jadi, persediaan ini merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, di sini Economic Order Quantity (EOQ) ini adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling terkenal, yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang minimalkan biaya total dan pemesanan biaya dan pemesan dan penyimpanan. Dan ada juga safety stock. Safety stock ini adalah salah satu metode untuk mengurangi risiko kehabisan persediaan, adalah menyimpan unit-unit tambahan dalam persediaan. Persediaan seperti ini biasa disebut persediaan pengaman. Dan ada reorder point. ROP adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada suatu saat di mana pemesanan harus diadakan kembali. Jadi reorder point ini merupakan saat di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali untuk mengisi persediaan-persediaan atau kekurangan-kekurangan persediaan. Oke, bab 3, metodologi penelitian. Nah, waktu dan tempat saya melakukan penelitian ini dilaksanakan di CV Jaya Multi Supplies yang beralamat di Compact Orchid Point Block B No 32, Kelurahan Seijodo, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Indonesia. Waktu penelitian yang dilakukan dari bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023. Nah, metodologi penelitian ini, adapun metodologi pengumpulan data yang saya kumpulkan, yaitu 1, melakukan observasi langsung, yaitu mencatat langsung data yang diperlukan, yang diperoleh dari pengamatan lapangan. Yang kedua, melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait untuk pengendalian persediaan film aqua dengan PIC inventory. 3, melakukan penelusuran berbagai dokumen yang terkait seperti data tahun lalu, kebijakan, dan berbagai dokumen yang terkait dengan pengendalian persediaan film aqua. Nah, yang ketiga, variabel penelitian dan definisi operasional. Ini variabel penelitian adalah objek titik perhatian penelitian. Dalam hal ini yang menjadi variabel yaitu 1, pemakaian bahan baku yang sesungguhnya. 2, peramalan berbagai persediaan bahan baku. 3, persediaan bahan baku. Dan economic order quantity-nya itu, yaitu saya ambil biaya penyimpanan, biaya pemesanan, titik pemesanan kembali order point, persediaan pengamanan yaitu safety stock. Oke, sekarang metode pengolahan data. Nah, pengolahan data ini yaitu pengendalian persediaan menggunakan EOQ untuk memberikan kuantitas pemesanan ROP, reorder point, dan total biaya total cost dengan rumus EOQ akar 2DS per H. Nah, dan rumus biaya pemesanan yaitu biaya pemesanan adalah D per QS. Rumus biaya penyimpanan biaya ini adalah Q per H 2H. Rumus biaya total yaitu biaya total D per QS tambah Q per 2H.
Rumus frekuensi pemesanan kembali yaitu D per Q. Keterangannya ini, EOQ adalah jumlah optimal sebuah unit dalam satu pemesanan. Q ini adalah jumlah unit dalam satu pemesanan. Dan D permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan. S biaya pemesanan untuk setiap pemesanan. Dan H biaya penyimpanan atau penyimpanan per tahun. Dan rumus kedua yaitu safety stock, yaitu pengamanan safety atau pengamanan persediaan. Menggunakan yaitu standar deviasi dikali dengan lifetime. Dan yang ketiga reorder point, yaitu menggunakan perumusan, yaitu reorder point melakukan order kembali, yaitu standar deviasi dikali lifetime dan ditambah hasil dari safety stock tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kerangka pemecahan masalah yaitu satu, melakukan pemulaian, persiapan atau start, yaitu mencari landasan teori. Udah mencari landasan teori, apa itu tentang EOQ, semuanya reorder point, safety stock, lalu melakukan tujuan penelitian. Dan saya ambil tujuan penelitian saya untuk mengetahui frekuensi pemesanan kembali di CV Jaya Multi Supplies dan identifikasi data dan mencari data dan identifikasi apa saja kekurangan atau apa saja permasalahan dari data tersebut dan pengumpulan data. Nah, di sini membutuhkan pengumpulan data ada 4, yaitu data persediaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Agar apa? Agar untuk melakukan perhitungan atau melakukan pengujian ini kita dapat data-data ini yang perlu didata, ini yang perlu data, ini yang perlu untuk dilakukan penelitian, perhitungan. Dan pengumpulan data lagi adalah melakukan pengolahan data, itu melakukan pengolahan economic order quantity, yaitu menggunakan EOQ dan melakukan pengolahan data dengan safety stock, dan 3, melakukan pengolahan data dengan reorder point dan melakukan perhitungan biaya persediaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisa. Nah, analisa ini bagaimana setelah menggunakan metode-metode ini menganalisa apakah lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Pasti kalau melakukan pengolahan data ini akan lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk perusahaan ini, agar perusahaan ini bisa menggunakan metode ini. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan sarannya apa yang diambil? Kesimpulannya bagaimana per tahunnya, bagaimana pemesanannya, apa lebih efisien atau apa bagaimana. Dan saran-saran untuk perusahaan. Yang terakhir adalah selesai. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mengambil daftar pustaka atau mengambil referensi-referensi dari 2013 sampai 2023 yang sekarang. Nah, di sini saya mengambil referensi pengambil persediaan yang sesuai dengan saya ambil. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi metodologi penelitian ini yang saya melakukan penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.